Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya akan melakukan mengerjakan tugas praktikum ke-6, yaitu melakukan deploy dan juga compile dari file yang sebelumnya yang sudah dibuat pada praktikum kelima. Pada langkah pertama di sini saya mungkin agar lebih mudahnya saya akan menggunakan modul dari pertemuan sebelumnya. Pertama saya sudah menyiapkan sebuah folder baru yang nantinya isi di dalamnya akan sama, akan ada simple storage, storage factory, dan juga extra storage. Nah, agar lebih mudah, di sini saya akan membuat satu file baru yang namanya simple storage. Nah, di sini nanti saya akan menyimpan file yang ada di simple storage pada praktikum sebelumnya. Nah, saya akan langsung menyalin aja yang udah ada di sini. Mungkin nanti saya hanya akan menyesuaikan dari solidity-nya. Solidity-nya akan saya ubah ke versi 08.19. Save. Lalu selanjutnya saya membuat file baru yang namanya deploy.js. Oke. Sama juga seperti sebelumnya di deploy.js ini saya akan salin juga. Mungkin nanti di sini saya akan membedakannya pada nilai dari garansinya, nilai ini yang saya bedakan. Oke, selanjutnya kalau dilihat dari praktikum di sini, setelah sudah ada file simple storage dan juga deploy.js, setelah sudah disesuaikan, oke, kita langsung ke npm install min-g. Di sini sudah saya sediakan terminalnya, kita langsung ketikkan saja npm install min-g. Kita isi masukin salt at 0.8.19. Oke, tunggu. Oke, sudah di-edit. Oke. Install ether.js, komennya kita install dulu ether.js-nya, npm install ethers. Oke, sehingga oke, ini sudah selesai. Buka aplikasi Gananci, lalu pilih Quick Start, kemudian kita tunggu. Di sini kita buka Gananci-nya, kita klik Quick Start. Bentar. Oke, sambil nunggu Gananci-nya kebuka, kita langsung ke langkah selanjutnya. Import ethers ke dalam file deploy.js, lalu tambahkan variabel provider untuk dapat terhubung. Isi parameternya dengan RPC WR yang diberi Gananci. Oke, di sini kita masuk ke bagian F deploy.js. Oke, untuk tadi yang saya compile di sini sudah bukan. Yang tadi saya menginstal ether, sini sudah ada package minlog.json, lalu juga ada yang package.json. Lalu selanjutnya di bagian deploy.js-nya, di sini sudah ada ether require ethers. Seperti ini. Sing function main, mungkin nanti di sininya untuk RPC URL-nya akan saya rubah dari yang Gananci ini. Di sini kita bisa lihat, di sini kita salin aja, masukin, kita simpen. Oke, selanjutnya fungsi yang telah dipanggil sebelumnya dan ganti kode dengan kode berikut. Main, dan proses exit. Di sini, ini sudah ada main dan proses exit, catch error, console error, proses exit. Oke. Untuk dapat mengakses fake account kita di Gananci, kita sertakan walk lalu isi dengan private key akun yang disediakan oleh Gananci dan masukkan variabel provider ke dalam fungsi. Oke, di sini kan untuk private key akunnya itu kita bisa langsung masuk aja ke Gananci-nya, terus kita pilih mau pakai yang mana. Di sini saya akan pakai yang paling atas. Kita masuk ke showcase, kita lihat private key-nya, kita salin private key-nya, lalu kita salin lagi ke sini. Gini, kita salin, kita save. Oke. Kita perlu file .ab dan juga .bin buat deploy kontrak yang telah kita buat.
kita perlu package fs agar dapat mengakses apabila belum ada package fs-nya, diinstal dahulu dengan komennya npm install fs. Setelah itu kita read file.ab dan bin agar menjadi seperti berikut. Oke, mungkin sebelumnya saya belum mengcompile terkait file bin dan juga ab dari simple storage, jadi saya mau compile dulu. Semoga nggak error. Oke, selanjutnya setelah sudah membuat simple storage, kita lanjut membuat untuk file selanjutnya, yaitu di sini kontrak factory kita bikin untuk kita bikin untuk storage factory. Oke, sebentar. Simple storage factory, benar. Storage factory.solve. Kita langsung bikin juga untuk file yang deploy-nya. Deploy-nya itu namanya factory. Bentar, saya samakan aja namanya dengan file yang sebelumnya saya buat. Deploy factory.js. Deploy factory.js. Oke, di sini untuk storage yang factory-nya, kalau di sini kita buat objek nama kontrak factory yang diperlukan untuk deploy kontrak. Comment not deploy JS atau jika sudah setup di package JS, maka kita dapat menemukan kode berikut yang benar-benar melakukan deploy. Oke, kalau kita lihat lagi di simple storage yang deploy di sini ada async function main, host provider diisi dengan private key yang tadi sudah diisi. Lalu selanjutnya ada const ab fs untuk read file. Lalu selanjutnya ada const contract factory ab binary wallet. Nah, di sini ada const contract factory new address contract factory ab binary wallet. Ini sudah ditulis juga. Lalu tinggal ditulis aja deploying please wait. Sini sesuai kita deploy kontraknya. Nah, sebelumnya karena saya mungkin belum melakukan compile untuk file dari simple storage-nya, jadi di compile dulu. Oke, di sini bisa langsung di compile aja. Oke, tunggu. Oke, ini berhasil. Kalau misalkan berhasil, nanti pada saat di sininya untuk file simple storage-nya akan muncul yang bin dan juga yang .ab. Nah, kalau dari dari modulnya bisa langsung dilakukan deploy. Kita di sini bisa langsung deploy itu not deploy.js. Kita coba not deploy.js. JSON RPC provider cannot read. Oke. Kita balik ke deploy.js. Oke, ininya kita lihat di sini. JSON RPC new address provider. Ini kita hapus providernya, kita ganti. Kita simpan lagi. Kita lakukan lagi deploy. Oke.
Oke, sebelumnya sudah selesai ditanyakan terkait errornya, ternyata ketemu di sini karena saya memakai Ethers-nya Ethers 6, tapi di sini saya menyesuaikan untuk Ethers 5. Jadi saya menguninstall Ethers-nya dan install lagi Ethers-nya untuk Ethers yang 5. Setelah dilakukan deploy, maka berhasil, setelah dilakukan deploy, maka berhasil. Jika deploy berhasil, maka akan muncul kontrak deploy-nya, alamat kontrak deploy-nya, lalu ada isi dari favorite number-nya di sini. Oke, selanjutnya saya akan ke storagefactory.sol. Storagefactory.sol buat file baru bernama env environment file, menambahkan adding transaction. Sebelumnya mungkin yang tadi di sini di deploy.js-nya menambahkan biaya gas yang diperlukan sesuaikan dengan yang ada di kanan C. Biaya gasnya saya di sini gas price-nya 10. .gue await contract deploy transaction wait current await contract review. Di sini to string buat file baru bernama .env, lalu simpan private key dan rpc url kita ke sebuah variable di dalam. Install sebuah tool bernama. Kita mungkin tidak sampai ke sana ya. Kita buat file .env-nya dulu. .env diisi dengan rpc underscore url sama dengan kita isi dengan alamat yang sebelumnya tadi, http ini kita ke sini diisi dengan ini. Ke private key. Kita masuk ke private key-nya, sesuaikan dengan private key yang ada di sini. 5649F. Setelah seperti ini kita simpan. Kita install tools yang bernama yarn-add.env. Sini. yarn-add.env. Tidak bisa ya. Kita ulang lagi. Dengan add.env mau. Tambahkan kode berikut di bagian atas, di bagian deploy.js, di bawahnya require fs, kita tambahin lagi require .env config. Di sini karena gagal tidak bisa, kita tanya ke ChatGPT. Kita ganti aja ini npm install.env. Setelah sudah ke download, kita bisa ulang lagi, kita simpan lagi. Kita lihat .env-nya juga. Untuk mengakses variabel pada environment variable, kita dapat lakukan dengan cara seperti berikut. Const provider, kita masuk ke deploy.js. Const provider, new address provider, JSON, rpc provider. Ini kita ganti jadi proses. Kita simpan. Untuk const wallet-nya sama dengan new address.wallet. Ini juga diganti. Diganti dengan proses env private key. Kita simpan ulang. Ini kalau seperti ini mungkin sudah bisa ya. Coba kita deploy ulang. Ya, sama, bisa, berhasil. Yeay. Nah, ini langsung muncul alamat dari deploy-nya, lalu favorit number-nya. Mungkin bisa lebih jelas di sini. Dengan ini maka untuk deploy dari file simple storage-nya sudah berhasil dilakukan.